Bung Karno duduk merenung di bawah pohon sukun untuk mendapatkan nilai-nilai inspirasi tentang Pancasila. Bung Karno menyebutkan usulan poin-poin ideologi negara tersebut pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Halo Sobat Iwa, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semangat berkarya. Sobat Iwa, pada tanggal 1 Juni 1945, itulah hari lahirnya Pancasila dasar negara kita. Bung Karno menyebutkan usulan poin-poin ideologi negara tersebut pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Lalu, secara konstitusional, Pancasila menjadi ideologi negara kita disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tapi tahukah kalian, Pancasila itu lahir di kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Waktu itu Bung Karno diasingkan selama 4 tahun dan mendapat inspirasinya di sebuah rumah di Ende. Nah, dalam warna Indonesia, mari kita lihat rumah pengasingan Bung Karno yang ada di kota Ende. Mari kita lihat, check this out. Dulu rumah ini sebelum Bung Karno diasingkan, yaitu pemiliknya Bapak Haji Abdullah Ambuwaru. Setelah Bung Karno menikah dengan Ibu Inggit, takut memberontak buat Belanda, maka Bung Karno diasingkan atau dipindahkan dengan sahabat-sahabat kerjanya Bung Karno, termasuk Bung Hatta, Bung Sahrir. Bung Karno bersama keluarga diasingkan dari Bandung menuju Surabaya. Dari Surabaya Bung Karno menumpangi kapal Belanda Van der Riebeeck bersama keluarga diasingkan ke Pulau Flores, yaitu Ende letaknya. Bung Karno turun di pelabuhan Ende bersama keluarga, dijemput langsung diantar ke persinggahan atau persenggarahan. Dulu persinggahan atau persenggarahan itu markasnya Belanda, sekarang dijadikan kantor polisi militer. Pada masa Bung Karno diasingkan selama 4 tahun di Ende, dari tanggal 14 Januari 1934 sampai dengan 18 Oktober 1938. Dari situlah Bung Karno mencari sahabat-sahabat dekat beliau yang ada di Ende, yaitu salah satunya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama Muslim, agama Kristen. Selama diasingkan, Bung Karno menyusun dan merencanakan naskah-naskah drama yang pernah dimainkan oleh murid-murid Bung Karno selama diasingkan. Dan juga Bung Karno duduk merenung di bawah pohon sukun untuk mendapatkan nilai-nilai inspirasi tentang Pancasila. Banyak sih kegiatan-kegiatan Bung Karno selama diasingkan, tapi tetap pengawasan oleh kolonial Belanda. Gerak-gerik Bung Karno, kegiatan Bung Karno itu diawasi oleh kolonial Belanda. Dan Bung Karno sebelum melakukan kegiatan pagi dan sore, setiap hari itu Bung Karno harus wajib lapor ke markas Belanda, baik jam 7 pagi dan juga jam 6 sore. Pada masa Bung Karno diasingkan selama 4 tahun itu, secara siap Bung Karno berkomunikasi dengan rekan-rekan Bung Karno selama di Ende dan di Jakarta, di Jawa, itu melalui surat-surat Bung Karno. Nah, surat-surat Bung Karno itu Bung Karno mengirim atau titip di salah satu toko dulu pada masa beliau. Pada saat Bung Karno selama diasingkan, Bung Karno bersahabat dengan orang Cina. Nah, dari situlah banyak orang-orang Ende yang berdagang dari luar Ende menuju ke Jawa. Dari situlah surat-surat Bung Karno diselipkan di dalam karung atau dalam kopra, cengkeh, kakao dan sebagainya. Tepatnya
15 Desember 1935 Bung Karno meresmikan, atau 16 Juni Bung Karno meresmikan rumah ini jadi museum. Demikian Sobat Iwa, rumah pengasingan Bung Karno di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. That's why Kota Ende sering banget disebut Kota Pancasila. Nah gitu Sobat Iwa, jangan lupa share ke teman-teman kalian, komen, subscribe, like yang banyak. Pengetahuan yang udah kita pelajarin tadi tentang Kota Ende dan Pancasila. Nah teman-teman jangan lupa ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya dan sejarahnya. Sampai jumpa di tayangan Warna Indonesia selanjutnya di Iwa TV Property and Lifestyle TV. Iwa TV, the pilot simply inspiring. Dadah!